Barang siapa pada saat akan tidur mengucapkan sebanyak 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, atau sebanyak timbunan pasir, atau sejumlah daun-daun di pohon, atau sejumlah hari-hari dunia. Sama lawan imbas sembahyang fardu, Allah ampuni dosanya sekalipun dosa besar. Jadi penting benar imbas sembahyang itu mengucap tuh 3 kali. 10 kali kita baca kalimat-kalimat tadi sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Wa bi riwayat man qalaha fi kulli yawmin 100 marrah kanat lahu 'adlu 10 riqab wa kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yawmahu dzalik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bih illa ahadun 'amila aktsara min dzalik. Wa qala alaihi salam kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba' subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Wa anhu alaihi salam man qala hina ya'wi ila firashi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat ghufira lahu dhunubuh wa in kanat mithla zabadil bahr aw 'adada ramlin 'alijin aw 'adada waraqis syajar aw 'adada ayyamid dunya. Wa amma qawlu sayyidina an-nazim radhiyallahu anhu nafa'ana bi wal muslimin wa 'alaika bis salawati fa'rif haqqaha wa makanaha min din rabbika wa khada'i wa ahsin muhafazatan 'alayya wa ahdiran fiha wa la taghful wa la tatawazzahi ila akhir. Dalam sebuah hadis disebutkan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kana kaman a'taka 4 anfusin min waladi Ismail. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, hal keadaannya sendiri, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya Allah kerajaan dan baginya Allah segala pujian. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Sebanyak 10 kali dia baca tadi, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Ini hadis kadang menyebutkan kita membaca pagi atau sore, siang atau malam. Cuma siapa-siapa yang membaca ini 10 kali, dia membaca 10 kali,
diberi Allah pahala sama dengan orang yang memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Maksudnya 4 orang budak keturunan Ismail itu adalah budak-budak hamba-hamba sahaya yang mahal harganya. Ini ada keturunan Ismail, ada keturunan Ishak, anak Nabi Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak. Kalau keturunan Ismail itu lebih mulia dari keturunan Ishak. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah itu berada di jalur keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi budak atau hamba sahaya yang berasal dari keturunan Ismail itu lebih mahal harganya ketimbang budak keturunan lainnya. 10 kali kita baca kalimat-kalimat tadi sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Para ulama hadis meneliti kenapa 4 orang budak, kada 5, kada 6, kada 7, kada 10. Membaca tadi 10 kali diberi pahala sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Para ulama hadis meneliti karena di dalam kalimat-kalimat yang kita baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dalam kalimat itu ada 4 bab. Pertama di situ bab isbatil uluhiyah. Bab mengenai menetapkan ketuhanan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu bab isbatil uluhiyah, menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah. Yang kedua, isbatil muluk, menetapkan kerajaan bagi Allah. Lahul mulku, baginya Allah kerajaan. Yang ketiga, isbatis sana, menetapkan puji-pujian bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yang keempat, isbatil kudrah, menetapkan kudrat bagi Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 4 macam perkara dalam kalimat yang kita baca itu, lalu ganjarannya adalah sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Memerdekakan budak itu, 1 orang kita memerdekakan budak, itu berarti kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Kalau kita membebaskan 1 orang hamba sahaya, kita bebaskan dia dari perbudakan, itu berarti kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Semakin banyak budak-budak hamba-hamba yang kita merdekakan, semakin banyak kita memerdekakan diri kita daripada api neraka. Orang yang paling banyak di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerdekakan budak adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dalam riwayatnya, semasa beliau hidup, beliau tidak kurang memerdekakan 38.000 hamba sahaya. 38.000 hamba sahaya yang beliau merdekakan. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha pemberi anugerah yang sangat besar, mengetahui bahwa kada semua orang bisa memerdekakan hamba sahaya. Kada setiap orang yang beriman bisa memerdekakan budak. Sebabnya kenapa? Bisa karena dia kada ada kemampuan untuk membeli budak. Budak itu dijual di toko-toko di zaman dahulu. Budak manusia yang asalnya kafir, kemudian dikalahkan oleh Islam. Orang-orang yang menyerah itu diulah jadi budak, jadi hamba sahaya, dijual di toko-toko. Jadi budak ini orang yang hidupnya 100% untuk yang memilikinya. Kalau kita nukar budak misal di toko 1.000 dirham,
budak ini dipekerjakan apapun hasilnya untuk kita. Kita berkewajiban memberi makan, memberi pakai kepadanya, dan jangan membebani di luar kemampuannya. Inya bertani gak ada usah digaji lagi, inya bakabun gak ada usah digaji lagi, inya cari keuntungannya segan kita. Nah, inya dapat apa kita ambil, dan apa yang dimiliki oleh si budak adalah milik ampunnya. Nah, itu budak. Orang-orang yang dahulu apabila kawan nukar budak itu dilepas, dimerdekakan, nah itu adalah orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah mengetahui bahwa pada setiap orang yang beriman itu mampu memerdekakan budak. Sebabnya bisa karena kada mampu menukar budak karena larang harganya, atau bisa juga budaknya itu kada ada lagi. Macam ini. Wah, ini kemana aja kita hendak mencari budak, kada ada lagi orang berjual. Mesti satu tumpuk saladung diisi duit. Karena kau lagi mencari budak, budaknya kada ada lagi. Kenapa? Karena semua sudah dimerdekakan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada kita sama dengan pahala orang-orang yang memerdekakan budak, antara lain dengan membaca amalan-amalan, termasuk amalan tadi. Jadi kalau kita membaca sehari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali kita baca itu berarti kita sudah mendapat pahala sama dengan memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Tiap hari kita membaca, setiap hari kita 4 orang memerdekakan. Rajin kita membaca imbah maghrib 10, imbah subuh 10, berarti 8 budak sehari yang dimerdekakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan jalan kepada kita tentang fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan yang kada kawa kita dapatkan. Pasti ada Allah maulakan jalan yang supaya nilainya sama. Orang naik haji, kada setiap orang kawa naik haji. Ima duitnya kada ada, atau duitnya ada awaknya sakit-sakitan, kada kawa naik haji. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang yang seperti ini supaya dapat pahala sama dengan orang yang berhaji dan berumrah. Dan hadis Rasulullah mengatakan, man shallal fajra fi jama'atin, siapa sembahyang subuh berjamaah, summa ka'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah ila tulu'is syamsi, sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah, adalah dia, ujar Nabi, sama dapat pahala orang yang haji dan umrah sempurna. Orang-orang yang kada kawan naik haji, gawin ini. Yang mana sudah haji, makin lagi baik lagi. Sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari, sembahyang 2 rakaat, hanya balik ke rumah. Dapat pahala seperti haji dan umrah, tambah, sempurna. Artinya kada kurang sedikit pun pahalanya daripada orang yang berhaji dan berumrah. Ada lagi hadis Rasulullah mengatakan, man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana lahu ka hajjatin. Barang siapa ziarah kepada kubur kedua orang tuanya, ziarah ke kubur kepada kedua orang tuanya, atau salah satunya, misalnya saya belum mati, dia dapat pahala kehajjatin seperti haji. Jadi ziarah kubur adalah merupakan perjalanan haji. Ziarah kubur kepada kedua orang tua, maksudnya kalau kedua-duanya sudah meninggal. Amunnya saikung au ahadihima kahajjatin, seperti haji. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail.
Dalam keterangan yang minggu telah lewat, setiap kali bacaan zikir itu dapat nilai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila muntung dan hati kita ini kedua-duanya adalah ingat. Mulut kita membaca, hati kita mengerti. Hati kita mengerti, hati kita sadar apa yang kita baca, nah itu yang dapat nilai daripada Allah. Kalau mulut kita membaca tapi hati kita kada sadar, hati kita kada tahu, itu kada dapat nilai. Sebagaimana orang yang bicara dengan bahasa sesuatu yang kada inya pahami, maka bicaranya sia-sia, kada dianggap sah. Itu kalau semalam tuh orang nikah bahasa Arab tapi kada mengerti bahasa Arab, salah nikahnya. Qabil tu nikah, aku terima nikahnya, mengerti kadanya. Apa bacaannya kada tahu. Nah sama kalau kita berzikir, mulut kita membaca ya sambil maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi hati kita kemana menjalarnya, nah itu belum tentu dapat nilai sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Tapi kalau mulut kita membaca itu, hati kita mengetahui makna-maknanya, nah itu ada harapan dapat nilai sama memerdekakan 4 orang budak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hal keadaannya sendiri, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya segala pujian. Yuhyi, dia bisa menghidupkan, wa yumit, dan bisa mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Mulut kita membaca bahasa Arabnya, hati kita memahami maknanya, nah itu bisa ada harapan dapat pahala seperti memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail tadi. Mirip lawan bacaan orang nang masuk ke pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan kita masuk ke toko. Nah, atau kita bacaan masuk ke wilayah pasar. Disuruh kita membaca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kurang lebih bacaannya. Nah bacaan yang kita ke pasar atau kita baca itu sekali aja membaca, masuk ke toko kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca dalam toko atau di pasar. Nah apa ganjarannya? Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah tulis bagi dia 1 juta kebajikan. Ini hadisnya pada dhaif nih. Ada mengatakan sahih, ada mengatakan hasan. Allah tulis bagi dia 1 juta kebajikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah hapus bagi dia 1 juta kesalahan. Wa rafa'alahu alfi darajah. Allah angkat bagi dia 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan bil jannah. Allah ulahkan dia 1 bangunan di dalam surga. Nah kalau kita di toko membaca tadi sekali saja. Banyak para aulia Allah begitu mendengar ini hadis dahulunya dalam riwayat-riwayat sejarah-sejarah hidup para aulia, begitu mendengar ini hadis para aulia itu sebenarnya ke pasar. Bukan nukar barang, kada nak dapat pahalanya. Ke pasar, sampai di batas pasar baca sekali boleh gitu. Kenapa? Karena Allah memberi dia 1 juta pahala dan menghapuskan 1 juta dosa, meninggikan dia 1 juta derajat dan membangunkan dia 1 bangunan di dalam surga. Di toko polisi gana-gana di toko tanah dia masuk ke toko la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja membaca.
Kenapa Allah berikan pahala sedemikian ganal bagi orang yang bacaan di pasar tadi? Karena pasar ini adalah gudangnya syaitan. Pasar itu kumpulannya syaitan, markasnya syaitan. Jadi syaitan itu perkumpulannya di pasar. Ibarat kita orang beriman, masjid. Bagi syaitan masjid itu adalah pasar. Makanya jarang kau membaca yang tadi orang pasar. Kenapa? Karena berandak di tengah-tengah kelompok syaitan. Kalau kita kawa ingat kepada Allah di tengah-tengah orang kelompok syaitan, bukan main pahalanya. Kalau kita kawa ingat kepada Allah di tengah-tengah majelis syaitan, ganal-ganal pahalanya. Nah, makanya Allah memberi pahala 1 juta, menghapuskan 1 juta kesalahan kita. Bertambah sedikit, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melibas pasar ada bacaan itu sekali. Nah, uling pasar baca sekali sama aja juga. Mungkin tidak orang masuk pasar membacaan itu sekali dapat macam tadi ganjarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man qala bi kulli yawmin mi'ata marratin kanat lahu adlu asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzam minasyaitan yawmahu dhalik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Barang siapa mengucapkannya sebanyak 100 kali dalam sehari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia memperoleh pahala membebaskan 10 budak. Dicatat 100 kebaikan, 100 saja, dan dihapus 100 kejahatan. Coba kalau di pasar tadi yang bacaan tadi 1 juta, dan bacaan tersebut akan menjaganya dari gangguan syaitan di hari itu hingga sore, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama darinya kecuali orang yang beramal lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat yang mudah diucapkan lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Penyayang, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahabbul kalam ilallah arba'un subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Perkataan yang paling disukai Allah ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak akan membahayakanmu dari manapun kau memulainya. La ilaha illallah kepada hulu, Allahu akbar kepada hulu, boleh aja, cuman yang paling baik yang sudah disusun oleh Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah arti subhanallah maha suci Allah. Maha suci dari apa? Maha suci Allah dari tiada, maha suci Allah daripada baharu, maha suci Allah daripada berkesudahan, maha suci Allah daripada menyerupai yang baharu, maha suci Allah daripada berhajat kepada orang lain, maha suci Allah daripada bersekutu, maha suci Allah daripada terpaksa kada mau Allah, maha suci daripada itu. Maha suci Allah daripada jahil, maha suci Allah daripada mati, maha suci Allah daripada buta tuli, maha suci Allah daripada bisu, maha suci Allah daripada lupa, maha suci Allah daripada zalim, maha suci Allah daripada mengantuk, guling, dan segala sifat yang kurang lain. Itu pengertian subhanallah.
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Man qala hina ya'wi ila firashihi, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marratin ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahr aw adada ramlin alijin aw adadi waraqis syajar aw adadi ayyamid dunya. Barang siapa pada saat akan tidur mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, atau sebanyak timbunan pasir, atau sejumlah daun-daun di pohon, atau sejumlah hari-hari dunia. Inting hanya bacaannya. Mana guring berapa? Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kata Abu Azim, astagfirullah azimnya kada ada, yang ditambah-tambahi ada tuh aja, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama lawan imbas sembahyang fardu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampuni dosanya sekalipun dosa besar yang berhubungan dengan Allah tentunya. Wa in kana farra minaz zahfi, walaupun dia lari daripada medan perang, itu dosa besar. Jadi penting benar imbas sembahyang itu mengucap istighfar itu 3 kali. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, hanya wirid baca. Shalli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa